akan melaksanakan praktik sidang semu perkara perampokan yang beranggotakan saya sendiri Desya Manda dengan NIM akhir 175 sebagai panitera. Saya Intan Cahyadinur dengan NIM akhir 197 sebagai hakim anggota 1. Saya sebagai Surya Abdullah dengan NIM akhir 346 sebagai hakim majelis. Saya Serina Khairunisa dengan NIM akhir 166 sebagai hakim anggota 2. Saya Lutfa Aida Mayanti dengan NIM akhir 167 sebagai jaksa penuntut umum. Saya Desi Miliana dengan NIM terakhir 112 sebagai penasihat hukum. Saya Iranda Rencani dengan NIM akhir 098 sebagai penasihat hukum 2. Saya Muhammad Iqbal Rizaldi Maulana dengan NIM akhir 078 sebagai petugas. Saya Ino Khairuddin dengan NIM akhir 177 sebagai terdakwa 1. Saya Syarif Sali Syuhada dengan NIM akhir 225 dengan terdakwa 2. Saya Noval Simananda dengan NIM akhir 345 sebagai saksi dari JPU. Saya Ribana Bila Ulfa dengan NIM terakhir 333 sebagai saksi JPU 1. Saya Reku Memudi dengan NIM terakhir 164 sebagai saksi korban. Saya Fadila Yulia Fernanda dengan NIM akhir 339 sebagai saksi terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya sebagai panitera akan memandu jalannya persidangan pada sore hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai tata tertib dalam persidangan. Yang pertama, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam sidang. Yang kedua, pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Yang ketiga, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang keempat, pengunjung sidang dilarang merokok, makan, minum, membaca koran, berbicara satu sama lain, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang kelima, seluruh orang yang hadir dalam ruang sidang dilarang mengaktifkan telepon seluler di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. Yang keenam, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruangan sidang. Yang ketujuh, dilarang berbicara, memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. Yang kedelapan, dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena mengganggu jalannya persidangan. Yang kesembilan, semua hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan sepantasnya serta menggunakan sepatu. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 28/ED.B/2024 Pengadilan Negeri Surakarta atas nama terdakwa Ibnu Khairuddin bin Suroso dan Dikta Wicaksono bin Selamat pada hari ini, Jumat 18 Oktober 2024 akan segera dimulai. Dipersilakan untuk jaksa penuntut umum dan para kuasa hukum untuk memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pidana nomor 28/B/2024 Pengadilan Negeri Surakarta atas nama terdakwa Ibnu Khairuddin bin Suroso dan Dikta Wicaksono bin Selamat pada hari ini, Jumat 18 Oktober, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudari jaksa penuntut umum, apakah saudari terdakwa bisa dihadirkan di persidangan? Bisa yang mulia, kepada saudara terdakwa dipersilakan masuk ke ruang persidangan.
Kepada para pihak atau kuasanya silakan maju ke depan membawa kartu infus dan surat kuasa. Baiklah saudara terdakwa satu, saya akan terlebih dahulu menyatakan mengenai identitas saudara. Baik, saudara tergugat satu, siapa nama saudara? Ibnu Khairuddin yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan pada hari ini yang mulia. Di mana tempat tinggal saudara? Di Jalan Veteran nomor 30 Gilingan, Banjarsari yang mulia. Berapa umur saudara? 25 tahun yang mulia. Apa pekerjaan saudara? Karyawan tetap yang mulia. Saudara terdakwa apakah sudah pernah dilakukan penahanan sebelumnya? Sudah pernah yang mulia. Baik, cukup. Pertanyaan mengenai identitas terdakwa satu. Selanjutnya kepada terdakwa dua. Baik, saudara terdakwa dua, siapa nama saudara? Salam sejahtera yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan pada hari ini yang mulia. Di mana tempat tinggal saudara? Di Jalan Ahmad Yani nomor 1 Ciwidari, Kawian, Surakarta yang mulia. Berapa umur saudara? 26 tahun yang mulia. Apa pekerjaan saudara? Karyawan yang mulia. Saudara terdakwa apakah sudah pernah dilakukan penahanan sebelumnya? Belum pernah yang mulia. Baik, cukup. Terima kasih atas penjelasan. Baik, untuk jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan surat dakwaannya? Siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Kejaksaan Negeri Surakarta untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 303 PIDP 2024 PN Surakarta dengan identitas terdakwa 1. Nama Ibnu Khairuddin bin Suroso, tempat lahir Surakarta, umur 25 tahun, tanggal lahir 8 Maret 1999, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Veteran nomor 30, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, agama Islam, pekerjaan karyawan dengan pendidikan SMA. Selanjutnya terdakwa 2 dengan nama Dita Wicaksono, tempat lahir Surakarta, umur 26 tahun, tanggal lahir 11 Agustus 1998, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani nomor 1 Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Laweyan, Surakarta, agama Islam, pekerjaan karyawan dengan pendidikan SMA. Dengan dakwaan bahwa perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 2 KUHP. Surakarta 18 Oktober 2024. Jaksa penuntut umum Lutfi Ayu Damayanti. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa sudah mengerti dengan dakwaan yang dibacakan dari jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara terdakwa 1 dan terdakwa 2 akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Itu pengajuan eksepsi kami serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum kami yang mulia. Baiklah, saudari penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi? Kami akan mengajukan eksepsi yang mulia. Baiklah, apakah eksepsinya sudah dipersiapkan? Sudah yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Pengadilan Negeri Surakarta untuk keadilan dalam perkara pidana nomor registrasi perkara 28/PIDP/2024 Pengadilan Negeri Surakarta atas nama terdakwa Ibnu Khairuddin bin Suroso dan Dita Wicaksono bin Slamet. Dengan hormat menanggapi dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara aku, kami selaku penasihat hukum para terdakwa mengajukan eksepsi sebagai berikut. Kami berpendapat bahwa dakwaan jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa mengandung beberapa kejanggalan dan cacat formal sehingga tidak dapat diterima.
Oleh karena itu, kami mengajukan eksepsi atas dasar sebagai berikut. 1. Kurangnya keterbukaan informasi. Dakwaan tidak menjelaskan secara rinci mengenai proses identifikasi para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Bagaimana cara pihak kepolisian mengidentifikasi para terdakwa sebagai pelaku? Apakah ada bukti-bukti lain selain rekaman CCTV yang dapat menguatkan identifikasi tersebut? Dakwaan juga tidak menjelaskan secara detail mengenai cara para terdakwa memperoleh senjata api yang digunakan dalam tindak pidana. Hal ini penting untuk mengetahui asal-usul senjata api dan apakah para terdakwa memang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana perampokan. Yang kedua, ketidaksesuaian antara dakwaan dan bukti. Dakwaan menyebutkan bahwa para terdakwa merusak tempat penyimpanan uang, namun dakwaan tidak menjelaskan secara rinci kerusakan yang dimaksud. Apakah kerusakan tersebut bersifat permanen atau hanya sementara? Hal ini perlu dijelaskan lebih lanjut untuk membuktikan unsur kekerasan dalam tindak pidana. Rekaman CCTV yang disebutkan dalam dakwaan perlu diuji secara lebih mendalam oleh ahli forensik untuk memastikan keaslian dan kejelasan gambar. Selain itu, perlu dipastikan bahwa orang yang terekam dalam CCTV tersebut memang benar-benar para terdakwa. Yang ketiga, pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selama proses penyidikan, kami menduga bahwa para terdakwa telah mengalami tekanan dan intimidasi sehingga memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa hak asasi para terdakwa telah dipenuhi. Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima dan memerintahkan agar perkara ini dibuktikan. Demikian eksepsi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Atas eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum, apakah hendak ditanggapi oleh saudari jaksa penuntut umum? Saya akan mengajukan jawaban eksepsi yang mulia. Mohon meminta waktu 1 minggu untuk mempersiapkan jawaban eksepsi. Baik, karena jaksa penuntut umum masih memerlukan waktu untuk menyiapkan jawaban eksepsi, maka sidang akan ditunda hari Jumat 25 Oktober 2024 dengan adanya sidang pembacaan replik kepada para terdakwa dan kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara pidana nomor 28/B/PID/B/2024 Pengadilan Negeri Surakarta atas nama terdakwa Ibnu Khairuddin bin Suroso dan Dikta Wicaksono bin Slamet pada hari ini Jumat 25 Oktober 2024 menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik. Apakah saudari yang sebelum itu sudah siap mengajukan replik? Sudah siap yang mulia. Silakan dibaca. Pengadilan Negeri Surakarta untuk keadilan. Nomor perkara pidana nomor registrasi 28/PIDP/2024 Pengadilan Negeri Surakarta atas nama Lutfi Aida Mayanti SH/MH terhadap terdakwa Ibnu Khairuddin dan Dikta Wicaksono dengan hormat menanggapi jawaban atau pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa atas dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, maka jaksa penuntut umum mengajukan replik sebagai berikut. Terhadap pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa pembelaan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan hanya merupakan upaya untuk mengelak dari tanggung jawab hukum. Alibi yang diajukan oleh para terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Keterangan saksi-saksi dan bukti fisik yang ada justru menguatkan para terdakwa berada di tempat kejadian perkara pada saat peristiwa perampokan terjadi. Tuduhan para terdakwa bahwa ada orang lain yang melakukan perbuatan tersebut tidak mendasar. Tidak ada bukti yang menunjukkan orang lain yang terlibat dalam peristiwa perampokan tersebut. Berdasarkan uraian di atas,
Jaksa penuntut umum tetap pada tuntutannya agar majelis hakim yang mulia menyatakan para terdakwa Ibnu Khairuddin dan Dita Wicaksono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perampokan sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan tuntutan yang telah diajukan. Demikian replik ini diajukan atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah pembacaan replik yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Apakah terdakwa 1 dan terdakwa 2 akan mengajukan duplik atas replik tersebut? Kami diserahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum kami yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah akan mengajukan duplik atas replik tersebut? Kami akan mengajukan duplik dari replik yang diajukan jaksa penuntut umum dan kami meminta waktu untuk mempersiapkan duplik. Baik, karena penasihat hukum memerlukan waktu untuk menyiapkan duplik, maka sidang akan ditunda hari Jumat 1 November 2024 dengan agenda sidang pembacaan duplik. Kepada para terdakwa dari kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 28 garis miring PID.B garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Surakarta atas nama terdakwa Ibnu Khairuddin bin Suroso dan Dita Wicaksono bin Slamet pada hari ini Jumat 1 November 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik. Apakah saudari penasihat hukum sudah siap atas dupliknya? Sudah siap yang mulia? Silakan dibacakan. Baik yang mulia. Dalam perkara pidana nomor registrasi 28 garis PIDB garis 2024 garis Pengadilan Negeri Surakarta tetap pada eksepsi. Baiklah, demikian pembacaan duplik dari penasihat hukum terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan tanggapan atas duplik dari penasihat hukum terdakwa? Tidak ada tanggapan yang mulia, tetap berpegang teguh pada dakwaan. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak ada tanggapan dan tetap berpegang teguh pada dakwaannya, maka sidang ditunda hari Jumat tanggal 8 November dengan agenda sidang pembacaan tuntutan selah. Kepada para terdakwa dan penasihat hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi. Dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara pidana nomor 28 garis miring PID.B garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Surakarta atas nama terdakwa Ibnu Khairuddin bin Suroso dan Dita Wicaksono bin Slamet pada hari ini Jumat 8 November 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk agenda hari ini adalah pembacaan putusan selah yang dilakukan oleh saya selaku ketua hakim pada persidangan hari ini. Sebelum saya bacakan putusan selah ini, maka saya harap untuk semua pihak menyimak dengan seksama. Putusan selah nomor perkara 28 garis miring PID.B garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Surakarta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan selah sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa. Terdakwa 1, nama Ibnu Khairuddin bin Suroso, tempat lahir Surakarta, umur dan tanggal lahir 25 tahun 8 Maret 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Veteran nomor 30, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan terakhir SMA. Lalu terdakwa 2, Dita Wicaksono, tempat lahir Surakarta, umur dan tanggal lahir 26 tahun 11 Agustus 1998, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ahmad Yani nomor 1, Kelurahan Sergidari, Kecamatan Laweyan, Surakarta, agama Islam, pekerjaan wirausaha dan pendidikan terakhir SMA. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan. Terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum Iranda Renjani SHMA dan Desi Fitriani SHMA.
advokat dan kuasa hukum yang berkantor pada LGS Law Firm yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 02 Kelurahan atau Desa Kampung Baru, Kecamatan Pasar Priwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024 Pengadilan Negeri Surakarta tersebut. Pokok-pokok nota keberatan dan seterusnya, tanggapan atas eksepsi dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, menghadiri. 1. Menyatakan eksepsi penasehat hukum terdakwa Ibnu Khairuddin dan Dikta Wicaksono tersebut tidak diterima. Memerintahkan penuntut umum untuk mengajukan pemeriksaan perkara nomor perkara 28/PID.B/2024 Pengadilan Negeri Surakarta atas nama terdakwa Ibnu Khairuddin dan Dikta Wicaksono tersebut di atas. 3. Menetapkan terdakwa Ibnu Khairuddin dan Dikta Wicaksono tetap ditahan tempat menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Jumat Desember 2024 oleh kami sebagai Bersuara SHMA sebagai Hakim Ketua Majelis, SHMA Indonesia, SHMA dan Intan Cahya SHMA masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat 6 Desember 2024. Jika ada yang keberatan terkait putusan salah yang baru saja dibacakan, bisa diajukan keberatan setelah putusan akhir. Baik, maka untuk agenda pemeriksaan bukti dan saksi akan dilanjutkan pada sidang berikutnya. Maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu ke depan. Panitera, 7 hari ke depan jadwal tanggal berapa? Hari Jumat 15 November 2024 yang mulia. Baik, untuk sidang selanjutnya dilaksanakan hari Jumat tanggal 15 November 2024 dengan agenda sidang pemeriksaan bukti dan saksi. Kepada para terdakwa dan kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara pidana nomor 28/PID.B/2024 Pengadilan Negeri Surakarta atas nama terdakwa Ibnu Khairuddin bin Suroso dan Dikta Wicaksono bin Slamet pada hari ini Jumat 15 November 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan berita acara persidangan, maka agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dan barang bukti. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saksi dan semua barang bukti sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan untuk para terdakwa duduk di sebelah penasihat hukum. Baik, yang mulia. Saudari penuntut umum, ada berapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini? 4 orang saksi yang mulia. Baik, untuk selanjutnya tolong dihadirkan dari jaksa penuntut umum. Apakah saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan dihadirkan dalam persidangan ini. Baik yang mulia, pendugas ruang sidang mohon dihadirkan saksi atas nama Habibah Nabila. Baik, saudara saksi bisa maju ke depan untuk menyerahkan persidangan. Baiklah, apakah saudari saksi pada persidangan hari ini dalam kondisi yang sehat, baik rohani dan jasmani, serta sudah siap mengikuti sidang hari ini? Saya dalam kondisi yang baik, sehat jasmani dan rohani, serta siap mengikuti jalannya persidangan. Baiklah, pertama saya akan menanyakan dan membacakan identitas saudari seperti yang telah tercantum di berita acara persidangan. Saudari, saya mohon menjawab dengan jelas. Baik yang mulia. Siapa nama saudari? Habibah Nabila yang mulia. Di mana tempat tinggal saudari? Jalan Slamet Riyadi, Linoyoso nomor 45, Pajang, Rawayan, Surakarta yang mulia. Berapa umur saudari? 24 tahun yang mulia. Apa pekerjaan saudari? PNS yang mulia. Baiklah, sebelum saudari saksi memberikan kesaksian di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus disumpah terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudari bersedia? Saya bersedia yang mulia. Pada Hakim Anggota 1 untuk mengambil sumpah saksi dari penguasa. Baiklah saudari saksi, silakan berdiri serta mengikuti ucapan saya.
Wallahi demi Allah saya bersumpah Wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Terima kasih untuk saudari Adibah Nabila. Sekarang kembali ke Bapak. Untuk beberapa satu untuk memberikan pertanyaan kepada saksi Adibah Nabila dari jaksa penuntut. Apakah saudari saksi mengenal terdakwa atau memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Saya tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah apapun dengan terdakwa. Di sini saudari menjadi saksi jaksa penuntut umum, apakah benar? Benar Yang Mulia. Bagaimana saudari saksi mengetahui adanya perampokan di toko retail Alfamidi tersebut? Saya mengetahui karena pada waktu itu saya sedang berada di Alfamidi tersebut. Ketika saya akan ke kasir untuk membayar belanjaan saya, tiba-tiba datang dua orang mengenakan jaket hitam dan topeng dan langsung menodongkan golok dan senjata api kepada kasir. Apakah saudari saksi membantu korban? Tidak Yang Mulia. Saya diancam oleh mereka untuk tidak ikut campur serta atau saya bakal mati, kata mereka. Salah satu dari mereka menodongkan pistol ke arah saya tidak bisa berkutik. Semua badan saya lemas melihat kejadian itu Yang Mulia. Saudari saksi, apakah setelah kejadian tersebut saudari melihat mereka lari tergesa-gesa? Saya melihat mereka keluar membawa karung beras warna putih yang berisikan uang dan buru-buru mengendarai sepeda motor merek PCE. Baik, sudah cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Pada penasihat hukum terdakwa, apa ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Saudara saksi, yang saya tanyakan, apakah ada hal lain yang Anda ketahui tentang peristiwa perampokan ini? Tidak ada. Saya hanya tahu mereka memakai jaket kulit warna hitam dan menggunakan skimax, topeng yang hanya kelihatan matanya saja. Mereka juga menggunakan sarung tangan. Baik Yang Mulia, pertanyaan kami sudah cukup. Karena pertanyaan sudah dicukupkan, maka kepada saksi Adibah Nabila dipersilakan mendengarkan ruang sidang mengambil identitas saudara. Baik, untuk selanjutnya kita menghadirkan saksi kedua. Apakah saksi sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Silakan dihadirkan dalam sidang ini. Baik Yang Mulia, berdebat ruang sidang mohon hadirkan saksi atas nama Naufal Qasim. Baik, apakah saudara bisa bagi ke depan untuk menyerahkan identitas saudara? Baik, apakah saudara saksi pada persidangan hari ini dalam kondisi yang sehat, baik rohani dan jasmani, serta saudara siap mengikuti sidang hari ini? Bahwa saya dalam kondisi yang baik, sehat jasmani dan rohani, serta siap mengikuti jalannya persidangan. Baik, pertama saya akan menanyakan dan menceritakan identitas saudara seperti yang telah terjadi dalam berita acara persidangan. Saudara, saya mohon menjawab dengan jelas. Baik, Yang Mulia. Siapa nama saudara? Naufal Qasim, Yang Mulia. Di mana tempat tinggal saudara? Jalan Tirtoyoso nomor 6 Manahan, Banjarsalim, Surakarta, Yang Mulia. Berapa umur saudara? 25 tahun, Yang Mulia. Apa pekerjaan saudara? Karyawan, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia? Saya bersedia, Yang Mulia. Pada hakim nomor 1 untuk bersumpah yang lebih. Baiklah, saudara saksi, silakan berdiri serta mengikuti jalan saya. Wallahi demi Allah saya bersumpah Wallahi demi Allah saya bersumpah. bahwa saya sebagai saksi
Saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tiada lain dari yang sebenar-benarnya. tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Terima kasih saudara Nafawasi di kamar penjara. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa atau memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Saya tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah apapun dengan terdakwa. Bagaimana saudara saksi mengetahui adanya perampokan di toko Alfamidi tempat saudara bekerja tersebut? Pada malam itu saya sedang diduga untuk memeriksa stok barang. Tiba-tiba teman saya yang bernama Reni masuk dengan wajah panik dan gemetar. Karena khawatir, saya langsung keluar dari gudang melihat apa yang terjadi. Dan saya melihat meja kasir sudah berantakan. Uang di dalam berangkas kasir sudah tidak ada. Apakah saudara saksi membantu korban? Tidak, karena saat itu saya sedang berada di gudang. Saat keluar dari gudang, saya hanya melihat ayah kasir sudah berantakan. Apakah saudara mengenali kedua pemuda tersebut? Tidak, saya tidak bisa mengenali siapa kedua pemuda itu karena saat kejadian saya berada di gudang. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, pada terdakwa apa ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Maka pernyataan sudah dicukupkan, maka kepada saksi novel Qasim dipersilakan menjalankan ruang sidang mengakui identitas saudara. Baik, untuk selanjutnya tolong hadirkan saksi korban. Apakah saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, untuk petugas ruang sidang mohon hadirkan saksi korban atas nama Reni Mayamuri. Baik, saudari saksi bisa lanjut dulu menyerahkan di pentas. Baiklah, apakah saudari saksi kepada persidangan sidang polisi yang sehat baik jasmani maupun rohani serta saudari sidang menuju sidang hadir? Saya dalam kondisi baik, saya jasmani dan rohani, serta siap mengikuti jalannya persidangan. Pertama saya akan menanyakan dan membacakan identitas saudari seperti yang tercantum dalam BAP. Saudari saksi mohon menjawab dengan jelas. Baik yang mulia. Siapa nama saudari? Reni Mayamuri. Di mana tempat tinggal saudari? Jalan Tentara Pelajar nomor 20, Kecamatan Bojusongo, Kelurahan Jember, Surakarta. Berapa umur saudari? 25 tahun yang mulia. Apa pekerjaan saudari? Karyawan toko Alfamidi. Baiklah, sebelum saudari saksi memberikan kesaksian di persidangan ini, untuk undang-undang saudari harus disumpah terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudari bersedia? Saya bersedia yang mulia. Berarti satu. Baiklah, saudari saksi silakan berdiri serta mengikuti ucapan saya. Wallahi demi Allah saya bersumpah. Wallahi demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tiada lain dari yang sebenar-benarnya. tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Terima kasih untuk saudari Reni Mayamuri, silakan kembali ke tempat. Saudari saksi, apakah saudari mengenal para terdakwa? Tidak mengenal sama sekali yang mulia. Saudari saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudari diperiksa dalam persidangan ini? Ya, saya mengerti sehubungan dengan peristiwa perampokan yang telah terjadi di Alfamidi tempat saya bekerja. Saudari saksi bisa tolong ceritakan bagaimana awal mula kejadian perampokan tersebut? Pada tanggal 16 September 2024 jam 2.30 dini hari, saya sedang menjaga kasir sendirian karena teman saya sedang di gudang belakang untuk mengecek stok barang. Tiba-tiba masuk dua orang dengan menggunakan jaket warna hitam dan topeng warna hitam. Satu orang menodongkan pistol ke saya dan satunya lagi menodongkan golok ke leher saya.
Saya terkejut, nggak bisa berbuat apa-apa karena takut. Mereka mengancam saya untuk memberikan seluruh uang yang ada di berangkas kasir. Tapi saya tidak mau. Salah satu orang tersebut melukai tangan saya dengan golok sampai berdarah. Dan akhirnya salah satu dari mereka bisa membobol berangkas kasir dengan cepat menggunakan alat yang mereka bawa. Baik, saudari jaksa penuntut umum, silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudari sempat melihat sesuatu yang mencurigakan dari pelaku sebelum terjadinya perampokan tersebut? Saya sempat melihat dua orang boncengan menggunakan jaket hitam, mengangkat merek PCE dari hari Minggu jam 1 malam sebelum perampokan itu terjadi. Bolak-balik di tempat parkiran Alfamidi, mereka seperti mengamati sekitar, tetapi mereka tidak masuk ke dalam Alfamidi. Apakah saudari tidak curiga? Tidak, karena saya pikir hanya orang iseng yang mau belanja. Baik yang mulia, pertanyaan sudah cukup. Karena pertanyaan sudah dicukupkan, maka kepada saksi korban dipersilakan meninggalkan ruang sidang dan mengambil imunitas. Baik, selanjutnya kami akan memeriksa saksi dari pihak terdakwa. Saudari penasihat hukum, apakah saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan dihadirkan saksi terdakwa. Baik yang mulia. Kesukaan ruang sidang, mohon dihadirkan saksi atas nama Fadila Dukia. Baik, saudara saksi, silakan maju ke depan untuk menyerahkan identitas. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani setelah siap memberikan keterangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan siap memberikan keterangan. Sebelum memberikan kesaksian, saudari harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Dari nomor 1, silakan dimulai sumpah dari saksi. Saudari saksi, silakan berdiri dan diikuti ucapan saya. Wallahi demi Allah saya bersumpah Wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Terima kasih saudari Fadila, silakan menyebut. Berikut dengan dilihat nomor tersebut. Baik, saudara saksi, apakah saudari mengenal salah satu terdakwa? Yang mulia, saya mengenal terdakwa yang bernama Rita Mitaksana dengan sangat baik. Kami berteman sejak kecil dan tinggal di lingkungan yang sama. Menurut saudara, apakah terdakwa Dita memiliki sifat yang memungkinkan dia melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan? Tidak yang mulia, sepengetahuan saya, Dita adalah orang yang jujur dan tidak pernah menerima dalam pihak kejahatan. Saya yakin dia tidak mungkin melakukan perampokan dengan masif. Apakah saudari mengetahui keberadaan Dita pada malam kejadian? Yang mulia, pada malam 16 September 2024, kita sedang berada bersama saya dan teman-teman karena rumah untuk membantu mempersiapkan acara hajatan tetangga esok hari. Apa yang kamu ketahui lagi mengenai terdakwa? Dia benar-benar anak baik, suka sholat di masjid dan sering azan di masjid. Jadi saya yakin kita tidak seperti itu. Ini terbawa kemampuan saja. Kita di sini sebagai korban terbawa berbuat ketika teman-teman yang suka mencuri. Baik, saudari Fadila, keterangan sudah cukup. Maka kepada saksi Fadila juga dipersilakan menjalankan ruang sidang dan dari identitas saudara. Baik, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan barang bukti kepada saudari jaksa penuntut umum. Silakan ajukan barang bukti yang diperiksakan dalam sidang ini. Terima kasih yang mulia, ini beberapa barang bukti yang ditemukan oleh kejaksaan. Ada yang pertama ada jaket kulit warna hitam, kedua adalah topeng warna hitam, ketiga ada sarung tangan hitam,
ada pistol, ada golok, karung berisi uang tunai senilai 15 juta, serta ada rekaman CCTV dari Alfa Minggi pada malam kejadian. Silakan tunjukkan bukti-bukti tersebut kepada majelis hakim, penasihat hukum dan terdakwa. Baik, Yang Mulia. Pertama ada jaket kulit berwarna hitam. Dan terdakwa boleh mengecek. Yang kedua ada sarung tangan berwarna hitam, serta ada masker berwarna hitam. Ada karung beras untuk terdakwa mengambil uang, untuk menaruh uang, serta ada uang senilai 15 juta. Selanjutnya pemeriksaan terdakwa boleh terdakwa satu dan terdakwa dua langsung dalam apakah benar ini CCTV yang adalah kalian juga? Iya, benar. Ya. Apakah kalian mengendarai motor PCX pada saat kumpulan pertama? Itu juga benar. Apakah benar melukai salah satu karyawan Alfamart, Reni Meumuri? Baik, silakan. Kenapa kalian mencuri di toko Alfamart? Pertama karena saya diajak oleh teman saya ini, tentunya karena saya belum pernah melakukan hal tersebut, jadi ini adalah mungkin perambahan pertama bagi saya, dan kami berdua melakukan ini karena sama-sama sedang kesulitan ekonomi. Apakah benar saudara terdakwa saat melakukan itu terdakwa itu motor SPCF? Apakah benar? Tidak. Untuk kesempatan dulu, apakah ada? Tidak ada, Yang Mulia. Mungkin sudah dicukupkan untuk pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan bukti yang telah dihadirkan pada persidangan pagi hari ini, saya berikan waktu kepada jaksa penuntut umum untuk menentukan tuntutan yang diberikan kepada terdakwa.
Apakah kepada saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutan kepada terdakwa? Belum siap Yang Mulia, mohon waktu 1 minggu untuk menentukan tuntutan yang sesuai untuk para terdakwa. Baik, saya akan memberikan waktu pada saudari jaksa penuntut umum. Maka sidang ditunda hari Jumat tanggal 22 November 2024 dengan agenda sidang pembacaan tuntutan kepada para terdakwa dan kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi. Dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara pidana nomor 28 garis miring pidana titik B garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Surakarta atas nama terdakwa Ibnu Khairuddin bin Suroso dan Dikta Wicaksono bin Slamet pada hari ini Jumat 22 November 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sesuai dengan berita acara minggu lalu. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut. Apakah tuntutan sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan kepada penasihat hukum terdakwa dimohon untuk memperhatikan dengan bersama. Kejaksaan Negeri Surakarta untuk panggilan surat tuntutan nomor perkara 28 garis miring PIDB garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Surakarta. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang atas perkara atas nama terdakwa Ibnu Khairuddin bin Suroso, tempat lahir Surakarta, umur 25 tahun, tanggal lahir 8 Maret 1999, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Veteran nomor 30, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, dengan agama Islam, pekerjaan karyawan, dan pendidikan SMA. Terdakwa 2, Dikta Wicaksono, tempat lahir Surakarta, umur 26 tahun, tanggal lahir 11 Agustus 1998, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani nomor 1, Kelurahan Sribudari, Kecamatan Tawean, Surakarta, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan SMA. Berdasarkan surat terlimaan perkara acara pemeriksaan biasa nomor 20 B garis miring P titik 5 garis miring EP garis miring 9 2024 tanggal 2 September 2024 terdakwa telah dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 2 KUHP dengan barang bukti jaket kulit berwarna hitam, topeng berwarna hitam, sarung tangan berwarna hitam, pistol, dan senjata api, golok, karung beras berisi uang tunai senilai 15 juta, serta rekaman CCTV dari Alfamidi pada malam kejadian. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti keterangan para saksi, juga pengakuan dan keterangan terdakwa, pada intinya menyebutkan bahwa terdakwa telah mengakui tentang perbuatannya, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan penuntut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa sebagai penopang hidup keluarganya, dan terdakwa sopan dalam persidangan. Dengan ini, jaksa penuntut umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Ibnu Khairuddin dan Dikta Wicaksono bersalah telah melakukan tindak pidana perampokan yang disertai dengan ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 2 KUHP, menjatuhkan pidana bagi terdakwa Ibnu Khairuddin dan Dikta Wicaksono dengan hukuman pidana penjara 15 tahun dikurangi masa tahanan, dengan menyatakan barang bukti berupa jaket berwarna hitam, topeng berwarna hitam, sarung tangan berwarna hitam, pistol atau senjata api, golok, karung berisi uang senilai 15 juta, serta rekaman CCTV Alfamidi pada malam kejadian. Dengan ini menetapkan bahwa terdakwa dibebangi biaya perkara senilai Rp1.000. Demikian tuntutan pidana ini saya bacakan di muka persidangan yang terbuka
terbuka untuk umum pada hari Jumat 22 Oktober 2024. Surakarta, 22 Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum Lutfi Aindarmayati. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan kepada penasihat kembali. Saya serahkan juga sepenuhnya pada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Kami akan mengajukan nota pembelaan dan kami mohon majelis hakim memberikan waktu 1 minggu untuk mempersiapkan pembelaan. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat 29 November 2024 dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum. Pada jaksa penuntut umum, kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum akan mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 28 PID.B /2024 Pengadilan Negeri Surakarta atas nama terdakwa Ibnu Khairuddin bin Suroso dan Difta Wijaksono bin Slamet pada hari ini hari Jumat tanggal 29 November tahun 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara, agenda sidang hari ini adalah pembacaan pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa kepada saudara penasihat hukum. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaannya? Sudah siap yang mulia. Penasihat hukum dipersilakan membacakan pembelaannya. Nota pembelaan perkara pidana nomor registrasi 422 PID/PID/2024 Pengadilan Negeri Surakarta untuk dan atas nama Ibnu Khairuddin dan Difta Wijaksono. Majelis hakim yang terhormat, saudari jaksa penuntut umum yang kami hormati dan serta peserta sidang yang kami muliakan, bahwa dalam dakwaan penuntut umum mendakwa terdakwa sebagai berikut. 1. Dakwaan primer bahwa ia terdakwa saudara Ibnu Khairuddin dan saudara Difta Wijaksono sejak tanggal 10 September 2024 bertempat di Jalan Veteran nomor 30, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, dan bertempat di Jalan Ahmad Yani nomor 1, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Surakarta, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili telah sengaja mencuri uang sebesar Rp 15 juta yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai berikut. Dakwaan pada waktu dan tempat yang telah diuraikan, terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan di malam pukul 0:30 WIB di sebuah toko Al-Hamidi yang beralamat di Jalan Panularan, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Pada saat itu, saudara Reni Memori sedang bekerja di sebuah toko Al-Hamidi di Jalan Panularan, Kecamatan Laweyan, Surakarta, sedang menjaga kasir. Tiba-tiba datang 2 orang yang mengenakan jaket hitam dan memakai topeng datang menghampiri kasir. Kemudian menodongkan senjata berupa golok kepada kasir tersebut. Terdakwa mengancam untuk menyerahkan uang yang ada di kasir. Korban Reni Memori merasa ketakutan sehingga tidak mampu melakukan perlawanan atau tindakan apapun. Sedangkan terdakwa lainnya merusak tempat penyimpanan uang dan mengambil sejumlah
sejumlah uang tunai yang ada di dalamnya. Kemudian terdakwa melarikan diri setelah tindakan mereka dilihat oleh Adiba Nabila, meninggalkan senjata berupa golok di meja kasir dan membawa uang hasil curian. Selanjutnya, akibat perbuatan terdakwa Ibnu Khairuddin dan Dita Wicaksono, korban mengalami taksir kerugian senilai Rp 15 juta. Dalam primer menyatakan hukuman terhadap terdakwa Ibnu Khairuddin dan Dita Wicaksono yang pada awalnya dituntut 15 tahun dengan mohon diringankan menjadi 7 tahun dengan alasan yang sudah dipaparkan di atas. Subsidiar, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Sukoharjo, 1 November 2024, Penasihat Hukum Desi Triana. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa pada jaksa penuntut umum. Apakah akan mengajukan tanggapan atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Sidang yang mulia, saya tetap pada dakwaannya. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan, dan sidang ini ditunda 7 hari ke depan pada hari Jumat 20 Desember 2024 dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa. Diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 28/PID-B/2024/. Pengadilan Negeri Surakarta atas nama terdakwa Ibnu Khairuddin bin Suroso dan Dita Wicaksono bin Slamet pada hari ini, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelumnya saya ingatkan kembali, majelis hakim memberitakan bagi pengunjung persidangan untuk menghormati dan menaati tata tertib persidangan. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani dan maupun rohani siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Jadi kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum harap didengarkan dengan seksama. Putusan nomor 422/PID-B/2024/. Pengadilan Negeri Surakarta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Terdakwa 1, Ibnu Khairuddin bin Suroso, tempat lahir Surakarta, umur tanggal lahir 25 tahun 8 Maret 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Veteran nomor 30, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Agama Islam, pekerjaan karyawan. Terdakwa 2, nama Dita Wicaksono, tempat lahir Surakarta, umur tanggal lahir 26 tahun 11 Agustus 2004, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ahmad Yani, nomor 1, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Agama Islam, pekerjaan di usaha. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 di persidangan didampingi oleh penasihat hukum Iranda Lencani SHM dan Desi Triana SHM, advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada LBS Law Firm yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 02 Kelurahan atau Desa Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2024
Pengadilan Negeri Surakarta tersebut. Terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Pengadilan negeri tersebut menimbang bahwa dan seterusnya. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan seterusnya. Unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak dan seterusnya. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dan seterusnya. Unsur dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian dan sebagainya. Unsur untuk memungkinkan melarikan diri dan menguasai barang yang dicuri dan seterusnya. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dan seterusnya. Mengingat ketentuan pasal 365 ayat 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang penasihat hukum dan pasal-pasal lain dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Ibnu Khairuddin dan Dikta Wicaksono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perampokan. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Ibnu Khairuddin dan Dikta Wicaksono oleh karena itu dengan pidana penjara 15 tahun. Ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Keempat, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kelima, memerintahkan barang bukti berupa jaket polit warna hitam, topeng ski hitam, sarung tangan hitam, pistol atau senjata api, golok, karung berisi uang tunai senilai Rp 15 juta, rekaman CCTV dikembalikan kepada yang berhak. Keenam, membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp 1.000. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Baik, demikian putusan Majelis Hakim diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Mengerti, yang mulia. Untuk jaksa penuntut umum, ini upaya banding. Gimana penasihat hukum? Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili dan memeriksa perkara dengan nomor registrasi perkara 28-B/PID-D/2024 Pengadilan Negeri Surakarta atas nama terdakwa Ibnu Khairuddin dan Dikta Wicaksono bin Slamet dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Untuk terdakwa dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Penuntut umum, penasihat hukum serta pengunjung persidangan